wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 SMA Negeri Mampak Tunggu Selatan Kabupaten Pasaman akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching dengan alur supervisi akademik. Saya sendiri Rizal Amarta sebagai supervisor. Saya Fitra Meharni Siregar sebagai coach. Dan saya sendiri Sunardi sebagai coachee. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Selamat siang Bu Mei. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya baik, mudah-mudahan sehat walafiat selalu ya. Amin. Bu Mei, kita hari ini ada coaching kan? Iya Pak. Supervisi tentang coaching Bu Mei nantinya. Bagaimana? Udah siap? Siap Pak. Baik. Sebelum kita supervisi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Bu Mei pahami nantinya dalam proses coaching ini. Yang pertama, kita kan ada rubrik penilaian seperti yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya. Kita sampaikan. Di sini di rubrik ini ada beberapa penilaian nanti yang akan saya amati secara langsung dalam proses coachingnya. Yaitu yang pertama, apakah alur atau proses coaching ini sesuai dengan alur ceritanya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bu Mei menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching nanti. Ini akan saya amati juga. Kemudian yang berikutnya, coaching ini kan ada prinsip coaching ini ada. Yang pertama kemitraan ya kan, dengan proses kreatifnya. Yang ketiga itu untuk memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Itu yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini juga ada pertanyaannya Bu Mei. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Mei kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Berarti ada 3 ya yang perlu dikembangkan. Dari yang ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mei kembangkan? Yang lebih spesifik saya kembangkan itu Pak, pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga nih Bu Mei, yang perlu saya tanyakan juga, indikator seperti apa yang Bu Mei ingin dapatkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan atau yang saya targetkan untuk proses coaching ini Pak, itu saya mengimplementasikan alur tirta, dengan tujuan agar si coach ini dapat menggali potensinya, menemukan ide-ide baru atas permasalahannya, untuk solusi atas permasalahannya. Baik, berarti Bu Mei ingin supaya si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya hari ini. Baik Bu Mei. Mungkin itu pertanyaan yang saya perlu tanyakan kepada Bu Mei pada prasupervisi ini. Baik, Bu Mei, silakan dipanggil rekannya untuk lakukan coaching ini. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu. Silakan Pak Sunardi. Ya, terima kasih. Oke, apa kabar Pak Sunardi? Alhamdulillah sehat Bu Mei. Sehat? Ya. Aman semua? Aman. Oke, insyaallah. aman. Oke, hari ini kita kan ada jadwal coaching ya Pak. Ya. Ada jadwal coaching. Apakah ada yang ingin di-share untuk hari ini Pak? Itulah beberapa hari ini saya kurang enak-enakan rasanya Bu, seperti itu. Karena saya mendapati siswanya sering sekali terlambat. Berarti ada permasalahan tentang disiplin siswa Ya. ya Pak ya. Oke, sebelum kita mengulas lebih dalam lagi, saya mau menanyakan nih, apa tujuan yang Bapak inginkan di proses coaching kita kali ini? Iya Mbak Mei, saya berharap sekali nih Bu Mei, dengan cerita sharing sama Bu Mei, saya berharap sangat nanti ada solusi yang terbaik. Gimana sih siswa ini tidak terlambat, minimal berkurang seperti itu. Oke. Semoga tujuan coaching kita ini tercapai ya Pak di akhir.
pertemuan kita. Nah, gimana nih ukuran keberhasilan coach menurut Bapak nih? Intinya nanti dapat solusi, kemudian hendaknya siswa ini tidak ada lagi yang terlambat. Itu ya, keberhasilan yang ingin saya capai indikatornya seperti itu. Oke. Tadi kan Bapak sudah memberi garis besarnya nih tentang disiplin siswa. Ya. Oke, bisa diceritakan Pak secara detail kayak gimana nih disiplin siswa nih? Oke, Bu Mei. Begini ya, saya kan udah lama mengajar di SMA ini. Udah dari 2013. Ya, jadi awal-awalnya sih lumayan bagus ya. Ada sih yang terlambat. Yang namanya manusia kan nih sifat-sifatnya kan berbeda-beda. Tapi saya setelah saya pantau bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, nih, siswa ini kok setiap hari semakin meningkat ya, terlambat datangnya. Ada yang sudah masuk seperti itu Bu Mia, kemudian keluar. Nah yang keluar ini pun di jam 2 atau 3, bahkan terakhir ada juga yang terlambat, bukan pagi saja Bu. Jadi inilah yang membuat bahan pikiran saya Bu Mia, sehingga kadang-kadang nih ya malam kita bilang, bagaimana sih caranya ini supaya mereka nggak seperti ini lagi, seperti itu cerita. Oke, berarti bisa saya simpulkan ya Pak, dari waktu ke waktu tingkat kedisiplinan siswa ini malah menurun ya. Iya. Dan terlambatnya ini yang meningkat, bukan hanya di pagi, bahkan di jam siang juga. Iya, berganti. Begitu ya. Oke. Nah, kalau kita pakai skala 1 sampai 10 nih, ada di skala berapa kedisiplinan siswa ini Pak? Nah, ini kalau saya mengasumsikan misalnya yang tertinggi 10 tadi ya Bu Mia, kira-kira saya rasa ini 6 ya, 6 kurang lah seperti itu. Oh, masih sangat jauh. Oh, sangat jauh di skala Di atas dari 10. skala 10 ya Pak, kedisiplinan siswa ini. Jadi kekuatan apa nih yang Bapak miliki untuk penerapan kedisiplinan siswa nih? Nah, saya sih pernah melakukan pemanggilannya, itu yang saya rasa cuma maksimal atau tidaknya ini saya pribadi belum sepertinya Bu Mei. Kemudian hal ini juga kolaborasi dengan Walas, ini kekuatan yang kedua. Sudah saya kolaborasikan dengan wali kelasnya, sudah dipanggil seperti itu. Namun masih banyak juga yang terlambat seperti itu Bu Mei. Berarti Bapak sudah kolaborasi Iya, dengan itu kekuatan. Walas, kemudian sudah koordinasi dengan orang tua juga. Iya, sudah. Oke. Nah, hambatannya apa kira-kira Pak? Nah ini dia Bu Mei, banyak sekali hambatannya. Pertama kan kekuatan yang saya sudah miliki ini ada pendekatan nih dengan siswa, sudah saya panggil kan, sudah melaksanakan berbagai macam hal dalam pemanggilan. Nah pas waktu saya tanya nih Bu Mei, nah kamu kenapa terlambat? Yang pertama nih hambatan yang paling utama itu, Pak saya jalan kaki Pak. Rumah kamu di mana? Di sini Pak. Sekitar berapa? 15 menit. Ada yang 20, ada yang setengah jam. Seperti itu ya Bu Mei. Kemudian ada lagi nih hambatan kedua. Kamu gimana naik sepeda motor? Iya Pak, saya naik sepeda motor. Kok masih terlambat gitu kan? Saya bangunnya jam 7 Pak. Loh, kok begitu? Saya bilang Bu Mei ya. Kita masuknya berapa? Nah, jam 7.30. Mandinya? Ya mandi 15 menit Pak. Iya. Kalau seperti itu jelas kamu terlambat. Nah satu lagi nih yang paling parah, di sini kan masih masyarakatnya masih apa ya, masih tradisional nih. Sekolah kan sediakan WC gitu kan. Jadi pas pagi-pagi ini anak nih ada yang cepat datangnya, udah cepat, udah on time juga. Cuma pas pagi saya ke WC Pak. Di sekolah kan ada WC. Iya, saya WC-nya yang umum aja. Di mana? Di batang air, Umi. Loh, di WC kan udah ada sekolah, gitu kan? Nah Pak, saya nggak biasa itu. Saya biasanya di batang air. Nah, berapa lama? Kadang-kadang Pak 15 menit. Ya kalau gitu pasti sering terlambat. Itulah hambatannya Bu Mei. Mereka tidak biasa dengan WC yang seperti di bawah pemerintah itu. Mereka biasanya batang air, sehingga udah pasti terlambat. Kemudian permisi yang ke jam 2-3 itu juga mereka, nah silakan ke WC aja. Nggak bisa Pak, saya nggak biasa, itu ke batang air lagi. Nah masuknya juga terlambat. Lah
hambatannya. Kemudian yang terakhirnya hambatannya, ini ada nih wali kelas, sudah saya laporkan, tapi sepertinya ya biasa seperti itu aja. Ya, gitu Bu Mei. Oke, jadi hambatannya itu kurang lebih 4 ya Pak. Iya. Yang pertama itu jarak. Jarak. Kemudian bangunnya memang telat karena berbagai alasan. Kemudian siswa tuh sebelum ke sekolah terlebih dahulu ke sungai, Iya. ya ke sungai, dan kurangnya koordinasi kolaborasi dengan wali kelas ya. Iya. Bukan kolaborasi sih, respon ya Pak. Responnya kurang dari wali kelas. responsif nih. Oke, nah gimana nih cara Bapak mengantisipasi hambatan-hambatan tadi? Nah, yang saya lakukan Bu Mei selama ini tentunya sudah melakukan pemanggilan kepada mereka. Kemudian ini adalah laporan saya catat nih, siswanya sudah saya kasih ke kelas ya. Dalam tanda kutip ya, tidak semuanya, masih ada yang jadi hambatan tadi sebagian kelas. Kemudian, nah ini satu lagi nih, orang tua, udah saya koordinasikan, mungkin belum maksimal kali ya Bu Mei. Nah seperti itu. Ini yang sudah saya lakukan. Oke, gimana nih rencana kedepannya kayak gimana nih Pak? Kira-kira untuk mengantisipasi atau untuk meningkatkan kedisiplinan siswa nih? Nah, rencana saya seperti ini Bu Mei. Pertama saya akan pantau dulu ya siswa ini kedepannya seperti apa. Iya, hal terpenting nih, saya akan catat nih. Kemarin kan enggak begitu saya catat nih. Saya akan catat nih dalam seminggu 2 minggu bahkan ke depannya. Ini siswa yang kelamasan si A. Saya bukukan, rencananya sih saya bukukan nanti. Kemudian kan tercatat dengan rapi gitu kan. Kemudian saya akan melaporkan ke wali kelasnya, kolaborasi dengan guru-guru lain dan tentunya dengan guru BK nih Bu Mei. Kemudian setelah ini dilakukan dengan baik, kemudian masih juga terlambat misalnya dengan orang sama, ya kita akan koordinasi dengan orang tuanya seperti itu. Oke, berarti rencana kedepannya itu membuat atau mencatat, ya kan, mencatat nantinya akan direkap menjadi jurnal sikap. Iya. Jurnal sikap ini nanti akan dijadikan bukti kepada wali kelas dan berkoordinasi dengan orang tua pada akhirnya. Iya. Nah, jangka waktunya kira-kira berapa lama nih Pak? Kayaknya besok saya udah mulai. Besok udah mulai ya? Mulai nih Bu Mei. Kalau jangka pendeknya nih ya, kalau jangka panjangnya insya Allah dengan kompak atau kolaborasi dengan kita semua nih guru, kita akan mengajar semuanya supaya bagaimana solusi ini kita lakukan dengan seperti ini, yang solusi yang tadi ya Bu Mei. Saya akan melibatkan semua guru sepertinya, kita akan kolaborasi dengan baik dengan guru supaya ini ke depannya jangka panjangnya setahun 2 tahun bahkan masih berdirinya SMA ini. Oke, keren ya. Nah, komitmen kedepannya gimana nih Pak? Komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana-rencana tadi? Ya, ini saya pastikan ini Bu Mei akan saya laksanakan. Oke, semangat, Pak. Saya akan laksanakan meskipun nanti ada hambatan lain ini, tapi saya tetap akan berkomitmen bahwa ini adalah hal yang terpenting untuk kelangsungan salah satu ya proses kelangsungan pendidikan itu lebih baik, disiplin ini seperti ini. Iya. Terus yang terlibat siapa aja kira-kira Pak? Yang pertama, sebelum kita dengan rekan sejawat, saya akan melakukan koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Ya, tentunya kepala sekolah juga akan terlibat di Bu Mei tentang disiplin ini. Kemudian kalau diizinkan nih, saya akan kolaborasi dengan seluruh guru. Tentunya kemudian akan sosialisasikan ke guru yang dalam tanda kutip tadi yang tidak begitu perhatian gitu kan. Nah, kemudian ini tidak lupanya akan disosialisasikan dengan orang tua murid. Nanti ini akan terlibat dalam hal menangani siswa yang bermasalah ini, yang disiplin. Berarti nanti akan kolaborasi dengan pihak sekolah ya Pak? Iya, pihak sekolah. Warga sekolah lah besarnya. Masuk orang tua. Ya. Kemudian selanjutnya gimana nih cara Bapak memastikan apakah komitmen tadi atau solusi tadi berjalan dengan baik apa tidak? Ya, tentunya saya akan mencoba melaksanakannya ke depan Bu Mei. Bukan mencoba lagi ya, dengan semangat saya akan lakukan gitu ya. Kemudian nanti beberapa
minggu bahkan bulan ke depan saya akan lagi curhat nih sama Bumi, boleh kan ya? Boleh, Pak. Saya akan coaching lagi sama Bumi dengan apa yang saya lakukan, kemudian apa yang perlu saya tingkatkan seperti ini. Nah, dari proses coaching kita tadi nih Pak, gimana nih perasaan Bapak selama dari awal sampai ke akhir ini Pak dalam pelaksanaan coaching ini? Jadi ya Bumi, saya kan tadi kesini kan agak gimana ya, murung-murung gitu kan. Oke. Jadi di pertengahan pun masih gimana nih ya. Nah setelah melakukan coaching ini gimana, saya menemukan solusi. Wah ini sepertinya bagus sekali, beruntung sekali saya coachingan ini dengan Bumi. Saya bisa merasa lega, sudah tidak menjadi beban lagi, dan insya Allah ke depan saya akan terapkan dari hasil coaching kita ini. Oke, terima kasih untuk coaching kali ini Pak Sunardi. Sehat selalu dan sampai ketemu di coaching Baik, selanjutnya. terima kasih banyak Bu Mei ya atas solusi yang diberikan. Ya Bu Mei, assalamualaikum. Saya permisi ya Bu Mei. Silakan Pak. Baik sekali Bu Mei. Bumi telah selesai melaksanakan coaching hari ini. Saya tadi memang tahunya ini saya tidak bisa berkata-kata lagi karena saya keasikan melihat keduanya proses coaching sekali. Ini menarik sekali buat saya. Mungkin ke depannya ini kan kita berdayakan Bu Mei untuk meng-coaching rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih. Dari kegiatan coaching ini tadi Bu Mei ingin mengembangkan indikator itu percayaan robot tadi kan pertama tadi. Apakah setelah coaching ini Bu Mei dapat mencapai indikator yang Bu Mei tetapkan tadi kira-kira? Kalau ya terima kasih Pak. Selama coaching berlangsung tadi Pak, menurut saya saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memantik ide-ide baru dari si coaching, yang dimana ide itu tadinya mengantarkan kepada solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berarti saya menangkap bahwa ini telah sesuai dengan alurnya ya. Iya. Ya baik. Ini menurut saya juga ya Bu Mei. Setelah saya memperhatikan tadi proses coaching yang Bu lakukan tadi, ini sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, dengan boleh saya katakan ini sangat baik sekali. Saya kalau boleh saya menilainya itu sangat baik sekali, sesuai dengan alur cerita kita, di mana Ibu Mei telah berusaha menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing si coaching untuk memberikan menceritakan segala permasalahan yang dia hadapi dengan leluasanya, dengan mudahnya dia menceritakan dengan mengalir begitu saja. Si coaching ini bercerita tentang permasalahan yang dia hadapi, masalahnya siswa terlambat tadi saya dengar ya itu. Kemudian juga Bu Mei juga saya lihat telah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ini, yaitu ada yang kemitraan dengan proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada. Ini saya lihat luar biasa sekali dalam proses coaching yang kita hari ini, yang saya lihat tentang proses yang Bu Mei lakukan bersama coaching tadi. Nah, kemudian Bu Mei juga telah berusaha atau tidak saya lihat melabel psikoci ataupun berasumsi terhadap permasalahan psikoci. Ini kita terkadang mudah terpancing ini Bu Mei untuk berasumsi terhadap permasalahan yang ada pada psikoci. Tapi Bu Mei dengan baik tidak terpancing dengan hal tersebut, tetap melaksanakan sesuai alur yang sebaik-baiknya. Begitu Bu Mei, luar biasa sekali. Nah, ini ada lagi pertanyaan Bu Mei dari yang proses coaching tadi, yang sebelumnya Bu Mei itu yang kompetensinya ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ini. Nah, setelah ini ada tidak yang kompetensi lain yang ingin Bu Mei kembangkan ke depannya? Oke Pak, untuk kesempatan berikutnya gitu kan Pak, Ya. kompetensi yang ingin saya kembangkan menjadi pendengar yang aktif Pak. Menjadi pendengar yang aktif karena terkadang saya fokusnya itu hilang gitu Pak. Fokusnya hilang, untuk mengembalikan fokus lagi kan Pak, kita udah kehilangan beberapa bagian dari coachingnya gitu Pak. Jadi untuk selanjutnya yang dikembangkan itu menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Baik, saya tangkap berarti
Bu Mei ini terkadang mudah hilang fokusnya. Iya. Jadi untuk fokus lagi kita akan ketinggalan info Psikoci. informasi psikoci. Baik, mudah-mudahan kedepannya Bu Mei bisa lebih mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi tentang proses coaching ini. Baik Bu Mei, terima kasih. Inilah pertemuan kita hari ini yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi suatu amalah bagi kita gitu. Terima kasih Bu Mei. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.